Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Konten kali ini aku bahas tentang gagak lagi. Ini ada si S, jadi modelnya ya. Jadi kemarin udah sempet sakit tetelo, ini udah mulai sembuh teman-teman. Aku mau mulai tes latihan fly to me lagi ya. Bisa sampai sejauh apa dia terbangnya. Ini jarak antar kira-kira sekitar 3 meter teman-teman. S, responnya agak kurang karena beberapa minggu ku kasih makan di tempat makannya ya, nggak ku handfeed. Es kam tuh. Malah sibuk. Es kam, es. Jadi tadi sempat nggak ku record juga sih. Ada tadi si L udah di rumah, udah ku terbangkan si pagi. Jadi tadi ku lihat dia itu sempat terbang keliling rumah teman-teman. Berarti dari dia bisa terbangnya itu udah aman gitu loh teman-teman ya, udah nggak sakit gitu. Tadi udah sembuh. Ini aku coba latih fly to me lagi ya, karena ya kalau ada event, karena waktu dekat ini akan ada event komunitas, jadi aku mau ngelatih si L ini bisa show minimal fly to me lah ya. Si S kok, si L S. Jadi kam kam kita pancing pakai minuman, kita tes dulu deket. Cuek ya teman-teman ya. Jadi kayak gini teman-teman ya, kalau kebiasaan dikasih makan di tempat makan nggak kita hand feed, alhasil akan seperti ini masih bonding ya teman-teman ya, bonding tapi responnya kurang, jadi harus nunggu bener-bener dia lapar kali gitu teman-teman ya. Itu jadi buat teman-teman yang burungnya untuk latihan free fly, sebisa mungkin tetap selalu di hand feed. Ini kenapa kemarin aku lepas hand feed, aku kasih makan langsung di cepuknya, aku stok karena yaitu lagi masa apa namanya ya, recovery teman-teman ya, karena habis sakit jadi nutrisi harus tercukupi. Kemarin udah aku share, bisa lihat di video sebelumnya di Bird and Free Fly, di situ ada cara penyembuhan tetelo yang aku gunakan ya teman-teman ya. Terus pas dari obat herbal itu aku gunakan juga makanan pendukung teman-teman ya. Jadi karena gagak ini salah satu binatang bisa makan daging karena omnivora, aku kasih waktu itu ku suplai terus pakai daging ayam teman-teman. Jadi dalam waktu 3 hari atau seminggu, 3 hari sekali lah waktu itu ku kasih daging ayam secukupnya gitu. Jadi untuk penunjang protein dia gitu. Terus kemarin sempat ku kasih kalsium reptil teman-teman, aku tes aja tapi baru sekali itu aku coba. Jadi si daging ayamnya ku lumuri sedikit pakai kalsium reptil, terus ku kasih makan ke si gagaknya. Aman teman-teman, karena setahu saya kalsium reptil itu terbuat dari tulang sotong ya teman-teman ya, tulang sotong yang dihaluskan. Di situ makanya aku berani ngasih ke gagakku gitu, karena gagakku kan omnivora gitu. Tapi kalau untuk burung-burung yang lain aku nggak berani jamin ya teman-teman ya gitu. Ini masih dalam tahap pelatihan ya. Kalau untuk kesehatan udah oke teman-teman, berat badan udah mantap, berat badannya udah mantap, udah aku tes di tangan tuh, aku pegang itu udah kembali seperti semula. Cuman sayapnya aman, udah bisa terbang kayak biasa, cuman masih buat aku masih apa ya namanya, harus dilatih lagi karena bener-bener habis recovery itu teman-teman, nggak sekuat sebelumnya. Si L pun gitu, nggak sekuat sebelumnya, jadi sedikit lemah. Tapi tadi kulihat udah si L udah bisa terbang keliling rumah tadi, karena tadi ku main-mainkan pagi hari, sengaja ku lepas di rumah biar dia berjemur juga teman-teman. Terus buat teman-teman yang gagaknya terkena tetelo, jangan lupa teman-teman ya dijemur juga teman-teman ya, karena itu akan membantu mempercepat penyembuhannya gitu. Nggak hanya cuma obat-obatan herbal
yang seperti kusir, tapi tetap juga harus dijemur. Kenapa gagakku di situ nggak dijemur? Karena kalau pagi sekarang kandang mereka itu terkena sinar matahari pagi teman-teman, jadi aku nggak perlu jemur lagi gitu. Kalau buat teman-teman yang kandangnya nggak terkena matahari, sebaiknya dijemur. Terus kemarin ada burung tekukur apa ya, aku lu nggak ngeh lah jenis-jenisnya, burung terkukur perkutut itu. Di situ ada burung itu dua, terus ada jalak satu. Mereka nggak tertular ya teman-teman ya, malah si L yang tertular, mungkin karena aku kontak langsung ya, aku kontak langsung dari si S ke si L gitu loh, jadi bisa tertular gitu. Jadi kalau tetelo ini sebaiknya sih dihindarkan dari unggas-unggas yang lain, dikarantina lah teman-teman ibaratnya itu. Ini malah dia apa namanya, nyisir-nyisir rambut ya. Ini kebiasaan gagak ini, kalau di outdoor gini bulunya kusut pasti nyisir dulu. Terus masalah free fly ya, ini yang banyak jadi kendala ya. Free fly gaul ini memang agak sedikit susah teman-teman. Menurutku susah sekali karena gitu, gagak ini tuh jarang terbang seperti gagak liar teman-teman ya. Si L kenapa jago free fly dulu, karena yaitu aku latihan setiap hari, satu itu. Kedua, dia itu lebih ringan badannya lebih ringan, lebih agresif, lebih gesit gitu. Jadi saat terbang lebih apa ya namanya ya, lebih enteng gitu, lebih lincah gitu. Kecuali kalau yang gagak yang gaul ini sedikit lebih berat, dari awal itu udah terlihat teman-teman ya. Buat teman-teman yang gagaknya aktif, yang gaulnya aktif itu mungkin suatu apa ya, karakter yang bagus, jangan sampai dilewatkan teman-teman ya. Jadi yang gagak gaulnya udah mau mutar walaupun lurus terbangnya, itu jangan sampai terlewat, dilatih terus ya, karena kalau sudah terlewat nanti jadi pemalas. Ini si S saja dulu kulatih tiap hari aja, sekarang tetap males teman-teman, karena memang gagak ini kalau dilatih di lapangan cenderung lebih sering hinggap ya daripada free fly. Cuma kalau di tempat-tempat yang memungkinkan, sedikit-sedikit ekstrim, biasanya dia free fly gitu. Si L juga dulu gitu, kalau dimainkan di lapangan pasti main di tanah, dia nggak mau terbang, dia biasanya burung masih muda yang mau terbang. Terus buat gagak teman-teman yang masih latihan free fly fly to me itu sebisa mungkin apa ya, kalau masih umur 3 bulan nggak usah dilempar dulu teman-teman, pasti lurus gagaknya, nggak akan belok pasti gitu. Karena saat dilempar dia itu panik teman-teman, saat panik dia hanya akan terbang lurus mencari tempat untuk mendarat itu, dan biasanya sih dia lebih sering ke distract sama pohon. Makanya sering nyangkut. Dulu si L juga gitu, sama, semua gagak rata-rata hampir sama. Makanya saya sangat sarankan kalau latihan benar-benar di lapangan luas, kalau belum fly to me-nya belum bagus, jangan dilempar untuk free fly, karena untuk kembali ke kita itu sangat susah. Karena saat burung gagak dilempar teman-teman, apalagi dilempar paksa, sering saya perlihatkan lah kayak kemarin dilempar paksa, itu dia akan kondisi panik teman-teman ya, karena dia nggak siap untuk terbang, berbeda dengan burung paruh bengkok ya. Di saat itu dia akan terbang lurus, apalagi burung masih muda seperti usia-usia 3 bulan itu, burung masih muda pasti ya bablas lurus, dan alhasil akan nyangkut gitu. Ini malah nggak mau dilatih ya. Udah kita bahas tentang serba-serbi gagak aja ya teman-teman, karena udah nggak pernah update juga aku. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau dilatih sebisa mungkin fly to me sampai sejauh-jauhnya lah, 10 meter, bahkan kalau bisa lebih jauh. Di situ nanti dia akan terbiasa fokus. Latihan fly to me sejauh-jauhnya itu gitu teman-teman. Saat kita berada di posisi yang jauh, gagak itu akan selalu terfokus kepada kita. Jadi nanti saat latihan bumerang, dia terbang lurus dengan jarak 5 meter 10 meter, saat kita panggil dia akan selalu mencari kita teman-teman gitu. Latihan fly to me itu fungsinya seperti itu. Tapi kalau fly to me-nya masih buruk, biasanya ya akan lurus dan nyangkut. Nanti akan respon nanti dipanggil, tapi ya agak lama biasanya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, udah
10 menit juga. Bila ada pertanyaan masalah, halo halo, ini malah mau ngomong aja baru bisa bilang halo halo. Bila ada pertanyaan ya teman-teman tentang masalah gaga atau binatang yang lainnya, silahkan komen aja di kolom komentar ya. Mau request sama bang bahas apa gitu. Selama itu binatang aku punya, biasanya aku bahas teman-teman. Tapi kalau aku nggak punya, biasanya aku nggak pernah bahas binatang yang nggak aku punya, karena yaitu literasi aku pasti akan kurang, terus aku belum pernah menghandle, jadi biasanya aku nggak terlalu paham ya. Oke, semoga konten kali ini bermanfaat buat teman-teman. Share aja biar yang lain juga bisa belajar bareng-bareng sama saya. Bye bye. Jauh ya teman-teman ya tripodnya, GCS nih, aku suruh balik ya. Ntar aku kantongin dulu. Play. Tuh. Nyampe ya teman-teman ya. Udah kembali normal. Ini kita hitung berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 langkah. Kira-kira jarak sekitar berapa ya? 6 meter lah, 10 meteran lah teman-teman ya. Udah kembali normal lagi ya. Jadi di situ udah terlihat. Memang kalau gagau itu awalan pasti terbangnya rendah ke bawah karena itu tenaganya kurang. Kalau anginnya cukup kuat, dia bisa berembus lebih tinggi. Ini untuk pembuktian aja bahwa dia udah sembuh gitu teman-teman.